Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran seni rupa. Kita masih ada di materi seni rupa 3 dimensi ya. Untuk semester ini. Jadi ini berarti pertemuan kedua untuk materi seni rupa 3 dimensi. Nah, untuk minggu ini kita akan coba untuk melihat apakah seni rupa 3 dimensi bisa dibuat dalam kehidupan sehari-hari dengan bahan-bahan yang bisa kita temukan di sekitar kita. Minggu kemarin kita sudah berkenalan dengan beberapa teknik dalam membuat seni rupa 3 dimensi. Ada 6 macam teknik, tapi kali ini kita akan coba untuk membahas 5 macam teknik dulu yang bahan-bahannya mudah ditemukan di sekitar kita. Nah, pertama-tama hal-hal yang akan kita bahas itu ada teknik membutsir, yang kedua ada teknik memahat, yang ketiga ada teknik menganyam, yang keempat ada teknik merakit, yang kelima ada teknik mengecor. Dari yang awalnya kita bahas 7 minggu kemarin, lebih ke 1 bulan yang lalu kita sudah berkenalan dengan 7 macam teknik dalam membuat seni rupa 3 dimensi. Sekarang kita masuk ke prakteknya nih. Masih teori sih, cuman lebih mendetail tentang penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentang seni rupa 3 dimensi, pasti yang terpikirkan di kepala kalian ketika mendengar kata seni rupa 3 dimensi itu adalah tentang patung ya. Patung 3 dimensi itu kan kemarin definisinya adalah seni yang bisa dilihat dari berbagai macam arah, bisa disentuh dan ada volumenya. Biasanya itu yang terpikirkan adalah patung yang sulit dibuat. Padahal seni itu ada di mana-mana, tidak hanya hal-hal yang terlihat mahal dan sulit dibuat, tapi juga hal-hal yang kita pakai di kehidupan sehari-hari juga itu termasuk seni. Nah, kira-kira bagaimana ya cara membuat seni rupa 3 dimensi dengan bahan-bahan yang mudah didapat di kehidupan sehari-hari? Oke, kali ini kita akan membahasnya. Yang pertama, ada teknik membutsir. Nah, kemarin ada yang masih ingat apa itu teknik membutsir? Dasarnya adalah teknik membutsir itu adalah membentuk bahan lunak menjadi bentuk yang diinginkan. Nah, misalnya bahan lunak seperti tanah liat yang bisa dibentuk dan dibiarkan kering hingga mengeras. Hasil dari tanah liat itu adalah gerabah atau vas bunga, pot bunga dari tanah liat. Kan tanah liat itu awalnya bahannya lunak ya, cenderung basah, bisa dibentuk dan kemudian didiamkan sampai menjadi kering dan padat. Untuk mengganti bahan tanah liat yang sulit dicari itu, untuk beberapa dari kita mencari tanah liat itu sulit, bahan sederhana yang bisa kita temukan di sekitar kita adalah menggunakan tepung tapioka dan lem fox putih. Bisa juga dengan menambahkan beberapa tetes baby oil agar tidak lengket di tangan. Kenapa tepung tapioka? Karena tepung tapioka itu pada dasarnya adalah
menghasilkan hasil yang lebih lebih squishy gitu kan. Kayak kan tepung tapioka itu dibuat untuk buat untuk bikin cireng, kayak cireng, terus cilok, terus cimol, makan makanan yang agak liat-liat gitu kan. Karena tepung tapioka itu bisa juga disebut dengan tepung aci, tepung yang bisa dibuat untuk makanan-makanan yang terbuat dari aci. Makanya kita pakai tepung tapioka. Nah, dan lem fox putih yang dipakai ini kegunaannya adalah untuk merekatkan tepungnya menjadi bersatu padu antara satu dengan yang lainnya. Kayak kalau bikin kue kan pasti dicampurnya pakai air gitu kan, dicampurnya pakai air atau dicampurnya pakai telur. Nah, ini karena untuk bikin mainan ya, bikin patung, makanya pakainya lem biar nggak bisa dimakan gitu. Nah, cara membuatnya adalah kita bisa mempersiapkan bahan-bahannya. Pertama, bahan-bahan yang disebutkan sebelumnya yaitu tepung tapioka, lem fox, dan baby oil biar nggak lengket di tangan ketika mencampurkan tepung tapioka dengan lem foxnya. Yang kedua, campurkan tepung tapioka dan lem fox dengan perbandingan 2:1 dan baby oil 3 tetes ke dalam mangkok atau wadah yang kira-kiranya nggak bakal dipakai buat makan ya, karena di situ kan udah dicampur sama lem, jadi mangkoknya udah nggak bisa dipakai lagi buat makan. Nah, terakhir aduk sampai kalis. Kalis itu sampai bercampur dengan rata antara lem dan tepung tapiokanya dan bentuk sesuai keinginan ketika adonan masih belum mengeras. Nah, karena ini membutsir, maka awalnya lunak menjadi keras. Bisa juga membuat patung-patung mainan, walaupun sebutannya patung, tapi patung gak selalu dibuat dengan cara dipahat ya, bisa juga dibuat dengan cara dibentuk seperti ini. Nah, selanjutnya ada teknik memahat. Tentunya memahat berarti kita kepikiran tentang patung lagi, cuman kalau memahat itu dasarnya adalah mengurangi bentuk awal yang awalnya besar menjadi bentuk yang diinginkan yang lebih uh, sedikit dari bentuk awal gitu kan. Karena memahat itu intinya adalah mengurangi bahan awal menjadi lebih kecil. Memahat juga biasa menggunakan bahan padat yang ketika dipegang bentuk dari bahan tersebut tidak berubah karena tekanan dari tangan, misalnya batu dan kayu, karena padat gitu kan. Nah, untuk mengganti batu dan kayu yang walaupun mudah ditemukannya tapi sulit untuk dipahatnya karena kita butuh alat untuk memahat khusus yang kalau misalnya dipakai untuk cuman iseng-iseng doang mah nyaah gitu ya. Kita bisa mengganti bahannya dengan sabun batangan. Sabun batangan itu lumayan murah. Ada yang 3.000, ada juga yang 4.000. Karena bahan sabun itu padat tapi juga agak lembut, jadinya mudah untuk dipahat menggunakan cutter ataupun penggaris. Nggak terlalu effort lah ya, nggak terlalu harus ngeluarin tenaga mahat kayak mahat batu atau mahat kayu gitu kan. Kalau sabun bisa sambil duduk juga atau sambil ngapain lah gitu. Tapi juga tetap harus hati-hati karena tetap kita pakai cutter buat motong-motong sabunnya gitu. Nah, yang ketiga ada cara membuatnya. Cara membuatnya itu bisa disiapin dulu bahan
Dan alatnya yaitu sabun dan cutter. Atau kalau misalnya cutter terlalu takut ya pakainya gitu karena kan tajam, bisa juga pakai penggaris. Cuman kalau pakai penggaris agak susah di pahatnya karena lebih tumpul. Nah, lanjut, bisa digambar pola yang diinginkan di atas sabun menggunakan spidol. Pola yang dipakai biasanya adalah bentuk-bentuk sederhana kayak gambar daun atau gambar bunga, terus gambar-gambar kayak boneka teddy bear gitu yang mudah digambarnya dan cukup untuk dibuat dalam satu eh, batang sabun yang kecil. Kemudian mulai dipahat sedikit demi sedikit hingga membentuk pola yang sudah digambar dan mempertimbangkan ketebalannya juga. Nah, itu untuk bahan sederhana dan cara membuat dari teknik memahat. Yang ketiga, ada teknik menganyam. Nah, teknik menganyam ini dasarnya adalah menyilangkan bahan-bahan untuk dijadikan satu rumpun yang kuat dan boleh digunakan. Biasanya menganyam menggunakan lembaran-lembaran panjang agar mudah disilangkan satu sama lainnya. Bahan yang biasa dipakai menganyam itu adalah daun. Pada dasarnya teknik menganyam ini sangat lekat dengan kerajinan tangan yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat. Contohnya adalah penggunaan daun pisang dan daun kelapa untuk membuat ketupat. Teknik menganyam ini paling sering kayaknya ya yang dipakai di kehidupan sehari-hari, misalnya anyaman bambu buat nyiru, buat boboko, terus buat wadah tahu sumedang kayak gitu kan. Walaupun kelihatannya sederhana tapi tetap itu adalah seni rupa 3 dimensi, tetapi bisa dipakai di kehidupan sehari-hari. Namanya adalah seni rupa terapan. Contohnya adalah ketupat. Tahu dong pasti ketupat. Nah, cara membuat ketupat adalah menggunakan daun kelapa yang dibagi dua dan dibuang tulang daunnya. Kemudian lingkarkan daun di kedua tangan dengan ujung daun satu mengarah ke atas dan satu ke bawah. Satukan tiap lipatan ke daun lainnya dan jangan sampai ujung daunnya lepas dan menghilang. Lakukan anyaman memutar hingga semuanya terancam kuat. Untuk membuat ketupat ini agak susah ya kalau harus dijelasin secara tertulis, karena kalau membuat ketupat itu ada teknik khususnya gitu. Jadi harus lihat secara langsung atau via video. Apa dari kalian ada yang bisa bikin ketupat? Apalagi sekarang bulan Ramadan kan, pasti tiap mau lebaran atau mungkin dari sekarang-sekarang juga udah ada yang bikin nganyam-nganyam ketupat gitu kan, buat buka atau buat jualan gitu. Yang sering berjualan ketupat pasti kalian bisa bikinnya. Selanjutnya ada teknik merakit. Merakit itu dasarnya adalah menyatukan beberapa bagian menjadi satu bagian besar yang utuh. Misalnya membuat robot Gundam atau Lego dari mulai bagian-bagian yang kecil menjadi bagian besar yang utuh dan memiliki bentuk yang dapat diidentifikasi. Bahan sederhana untuk merakit adalah menggunakan barang-barang di sekitar kita seperti dedaunan kering, botol bekas, kardus, stik es krim untuk membuat sebuah miniatur lingkungan. Cara membuatnya yaitu awalnya mencari tema untuk miniaturnya, misalnya temanya tentang lingkungan sungai.
Lalu mencari bahan yang sesuai untuk tema yang dibuat seperti stik es krim untuk membuat miniatur jembatan dan lem tembak untuk membuat aliran air buatan. Bisa juga di miniatur sungai itu kita tempelkan eh, lumut yang bisa kita temuin di pohon-pohon atau rumput-rumput liar, atau bisa juga menempelkan batu-batu kerikil menggunakan lem tembak untuk hiasan agar kesan lingkungan sungainya lebih terlihat nyata. Kemudian satukan semua bahan pada sebuah kardus untuk dasarnya biar bisa saling menyatu atau triplek menjadi hasil yang utuh. Prinsipnya pokoknya merakit itu adalah bahan-bahan yang awalnya kecil tercecer dan tidak utuh menjadi satu dalam satu kesatuan yang menghasilkan sebuah tema atau sebuah bentuk yang kita harapkan gitu. Dan yang terakhir ada mengecor. Pasti dong kalau mengecor itu kita kepikirannya tentang mengecor jalan raya, misal mengecor jalan raya atau mengecor bangunan rumah. Intinya, mengecor itu membuat cetakan dan menuangkan bahan adonan cor dimasukkan ke dalam cetakan yang sudah disiapkan. Prinsipnya adalah bahan yang cair menjadi keras dalam cetakan yang bentuknya sesuai keinginan. Bahan sederhana yang bisa kita pakai untuk teknik mengecor itu tidak hanya bahan seperti semen untuk membangun rumah. Mengecor bisa juga disebut menuang, maka bahan yang dipakai itu adalah bahan cair. Untuk sebuah karya kerajinan, biasanya bahan yang dipakai adalah cairan resin dan bunga untuk dibuat gantungan kunci sederhana. Karena ini niatnya untuk membuat seni yang mana hasilnya harus estetik gitu ya, maka yang dipakai itu untuk gantungan kunci. Cairan resin itu adalah cairan bening yang mirip cairan lem, cuman dia itu tidak lengket, lebih seperti air bening, tapi lama-kelamaan kalau disimpan di bawah matahari itu dia bakal mengeras dan jadilah gantungan kunci. Cara membuatnya adalah dengan cara mencampurkan cairan resin dengan katalisnya agar cairan bisa mengeras di bawah sinar ultraviolet dari matahari. Biasanya kalau kita beli resin itu udah satu paket dengan katalisnya, karena kan kalau resin tidak dicampur dengan katalisnya dia tidak akan mengeras dan paling nanti dicetakannya bakal terus cair, nggak bakal ke-trigger dengan ketika kena sinar ultraviolet. Kemudian bisa cari bunga yang masih bagus dan bersih, simpan di dalam cetakan silikon. Cetakan silikonnya bisa dipakai buat cetakan agar, bisa juga pakai cetakan khusus untuk resin, tapi yang lebih mudah didapat itu adalah cetakan untuk agar-agar yang bisa ditemukan di toko kue. Bentuknya juga macam-macam kan kalau cetakan agar itu, jadi nanti hasilnya bisa jadi lucu-lucu gitu kan. Dan terakhir bisa dituangkan cairan resin yang udah diaduk dengan katalis itu ke dalam cetakan silikon dan didiamkan di bawah sinar matahari sampai mengeras. Bisa juga pakai alat khusus, alat ultraviolet. Cuman kan ini temanya adalah bahan sederhana yang kita nggak harus ngeluarin uang ratusan ribu, jadinya kita pakai yang alami aja, yaitu sinar matahari.
Sinar matahari juga kalau bisa yang ultravioletnya masih ada itu sekitar pagi pukul 9 sampai jam 11-an gitu. Kalau udah siang itu cuma dapat panasnya doang, jadi agak susah buat keringnya. Nah, itu dia 5 macam teknik yang bisa kita buat karya seninya di rumah tanpa perlu menggunakan bahan-bahan yang mahal dan sulit didapatkan. Jadi kalau misalnya kita gabut nih, bikin apa ya? Gabut banget di rumah. Mending kita bikin karya seni dari bahan-bahan yang ada di rumah. Atau ya lebih bermanfaat yang nganyam ketupat gitu. Bisa dijual juga. Kesimpulan yang bisa diambil adalah seni mungkin terdengar mahal dan tidak ada gunanya, tetapi sebenarnya seni bisa dilakukan oleh siapa saja dan kapan saja. Tidak harus menjadi seniman untuk membuat karya seni, pun tidak perlu bahan yang sulit dicari. Seni ada di mana saja dan sering dipakai tanpa kita sadari. Sekian untuk penjelasan bulan ini. Semoga materi kali ini bermanfaat dan bisa kalian contoh di rumah ketika kalian sedang ada waktu. Dan semoga ilmunya bermanfaat untuk di kemudian hari. Sekian materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.